Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Pinter Sinau. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan template HPP di Google Sheets. Jadi, template ini bisa kita pakai untuk menghitung harga jual dari produk-produk yang kita hasilkan ya teman-teman ya. Coba kita lihat, tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin langsung aja kita coba, kita bikin file salinannya dulu. Jangan lupa untuk selalu baca panduan yang sudah kita tambahkan di sheet pertama ini ya teman-teman ya. Di sheet ini sudah kita berikan langkah-langkah cara untuk membuat file salinannya. Jadi caranya kita klik menu file terlebih dahulu, kemudian pilih buat salinan. Namanya bisa teman-teman ganti ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau sudah, klik buat salinan, teman-teman. Nah, filenya akan langsung masuk ke Google Drive kita. Sebelum kita coba, saya ingin menjelaskan sedikit cara kerja dari template ini, teman-teman. Jadi, nanti kita awali dengan menginput data harga bahannya dulu ya, teman-teman ya. Di sini kita breakdown bahan baku dari produk yang mau kita hasilkan ini apa saja sih. Kemudian detail harganya bagaimana, nanti kita masukkan di sini. Hal ini perlu kita lakukan supaya nanti memudahkan kita dalam menghitung biaya bahan baku ya teman-teman ya. Setelah data harga bahan selesai, kita bisa langsung ke HPP-nya teman-teman. Jadi di sini ada overview ya, nama produknya apa, kemudian mau dikasih kode seperti apa, lalu jumlah sekali produksinya bisa menghasilkan berapa, nanti kita masukkan dulu. Setelah 3 data teratas ini kita input, kita isikan detail dari biaya produksinya teman-teman. Dimana pada dasarnya biaya produksi ini dibagi menjadi 3 ya. Ada biaya bahan baku, ini nanti acuannya dari data harga bahan yang sudah kita input. Kemudian ada biaya tenaga, jadi nanti aktivitas produksinya seperti apa, mau kita beri harga atau tarif per jamnya berapa, nanti ketemu biaya tenaganya teman-teman. Lalu ada juga biaya lain-lain, yang mana bagian ini akan mengakomodir biaya-biaya yang belum bisa kita hitung di bahan baku ataupun tenaga kerjanya teman-teman. Misalnya ada plastik pembungkus, kemudian mungkin kalau kita kirim produk ada transport atau biaya operasional yang lain, nanti bisa kita tambahkan di sini teman-teman. Setelah kita isi detail biayanya, harga jualnya nanti sudah langsung keluar ya teman-teman ya. Tinggal kita atur profit marginnya saja. Jadi ini nanti persentase untuk margin keuntungannya. Kita pengen dapat keuntungan berapa persen, nanti kita atur di sini teman-teman. Lalu kita juga sudah tambahkan 2 slot untuk pajak dan diskon ya. Ini opsional. Kalau memang pajaknya mau langsung dibebankan ke pelanggan, bisa kita tambahkan di sini. Jadi harga jual ya sudah fix harga jual ya teman-teman ya. Nggak perlu ada tambahan cas lagi kepada pelanggan ketika nanti mereka sudah beli produk kita. Begitu juga dengan diskon ya teman-teman ya. Mungkin jika ada pesanan khusus atau pelanggan spesial ya yang sudah sering beli, teman-teman bisa gunakan opsi ini supaya harganya nanti juga menyesuaikan dengan target pasar teman-teman. Kemudian di sisi kanan ya teman-teman ya, ini nanti akan keluar rincian biayanya. Jadi ada biaya produksi dan harga. Ya gambarannya kalau biaya produksi ini masih berdasarkan 3 elemen tadi ya teman-teman ya, bahan baku, tenaga, dan lain-lain. Belum kita masukkan profit margin, kemudian pajak, ataupun diskon teman-teman. Sedangkan rincian harga, ini nanti harga yang sudah kita akumulasikan dengan elemen-elemen yang ada di sini ya teman-teman ya. Keuntungan, pajak, dan juga diskon.
kalau harga jual yang ada di sini sudah fix, dalam artian kita sudah mantap mau menjual produk dengan harga yang ada di sini, kita bisa simpan datanya teman-teman. Nanti datanya akan langsung tersimpan di daftar produk. Nah, jadi halaman ini tidak hanya digunakan untuk menghitung satu produk saja, tetapi juga akan digunakan untuk menghitung harga jual produk-produk berikutnya. Dan ringkasannya nanti ada di daftar produk ini, teman-teman. Oke, kita langsung saja mulai ya, teman-teman ya. Kita mulai dari harga bahannya. Misalnya untuk kali ini kita berperan sebagai pabrik roti ya, teman-teman ya. Jadi kita masukkan dulu bahan baku apa saja yang digunakan untuk produksi pabrik roti. Jadi ini bahan kita masukkan namanya ya teman-teman ya. Misalkan tepung terigu. Untuk harga ini bisa menyesuaikan satuan dan unitnya ya teman-teman ya. Jadi tujuan dari pengisian data ini adalah mendapatkan harga per unit teman-teman. Misalkan untuk terigu harganya 15.000 per kilo ya. Nah, untuk satuannya di sini kita pakai takaran yang lebih rendah atau lebih luas ya, di mana takaran itu kita pakai untuk ukuran produksi, teman-teman. Berarti di sini kita akan pakai gram, sedangkan unitnya kita pecah sesuai dengan satuan yang kita pakai, teman-teman. Karena ini tadi harga untuk 1 kilo, berarti unitnya kita ubah jadi 1.000 ya, teman-teman ya. Nah, dia harga per unitnya keluar. Kenapa ini kita ganti 1.000? Karena 1 kilo ada 1.000 gram ya, teman-teman ya. Jadi biar unitnya sesuai dengan harganya, teman-teman. Nah, sedangkan harga per unit ini bisa teman-teman pahami sebagai harga per satuannya. Jadi kalau 15.000 dapat 1.000 gram, berarti harga per gramnya adalah 15 rupiah. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita mencari harga per unit ini karena ini penting untuk menghitung biaya bahan bakunya nanti ya teman-teman ya. Kita lanjut. Selain terigu mungkin ada telur ya teman-teman ya. Telur kira-kira 1 kilo 30.000. Ini kita pakainya gram juga ya teman-teman ya. Berarti 1.000. Lalu mungkin susu sapi ya teman-teman ya. Kalau ini berarti per liter harganya. Nah, ini kita pecah juga satuannya jadi mililiter ya. Berarti unitnya jatuhnya 1.000 juga, teman-teman. Ada lagi margarin. Ini per kilo ya. Lalu ragi. Nah, ini ukurannya tidak harus selalu per kilo ya teman-teman ya. Misalkan kayak ragi ini, kita mau pakai yang satu kotak itu ya teman-teman ya. Yang isinya sekitar 500 gram. Itu harganya kurang lebih 60.000. Nah, berarti di sini kita unitnya juga pakai sesuai dengan kemasannya teman-teman. Terus gula mungkin ya. Kalau ini per kilo. Satu lagi mungkin garam. Nah, garam ini juga sama seperti ragi tadi ya teman-teman ya. Misalkan untuk garamnya kita pakai yang bungkusan dari warung. Nah, itu kan harganya sekitar 3.000. Dan isinya kurang lebih
250 atau 300 gram ya teman-teman ya. Beda-beda ya. Di sini saya pakai yang isinya 250. Jadi ini sebagai penghitung harga per unitnya saja teman-teman. Berikutnya kita akan coba input HPP-nya. Nah, di sini kita mulai produksi ya teman-teman ya. Misalkan untuk yang pertama ini kita mau produksi roti tawar. Nah, ini kita kasih nama dulu produknya. Kemudian SKU ini kode unit ya teman-teman ya. Ini bebas saja. Boleh kode huruf, kode angka, atau gabungan antara angka dan huruf sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Misalkan seperti ini, lalu jumlahnya sekali produksi kita bisa menghasilkan berapa? Dalam hal ini berapa bungkus ya, atau berapa piece. Di sini sekali produksi kita bisa menghasilkan 100 bungkus roti tawar. Kalau sudah, ini untuk profit, pajak, dan diskonnya kita lewati dulu. Kita langsung mengisi detail biayanya teman-teman. Kita mulai dari biaya bahan baku ya. Di tabel ini kita akan memasukkan bahan baku apa saja yang kita pakai untuk membuat produk kita, yaitu roti tawar tadi ya, beserta takaran-takarannya teman-teman. Cara inputnya begini. Kita pilih bahannya dulu. Misalkan untuk membuat 100 bungkus roti tawar, kita memerlukan tepung terigu sebanyak 15 kilo. Dan di sini kita sesuaikan dengan satuannya ya teman-teman ya. 15 kilo berarti kalau gram dia jadi 15.000 ya. Bisa dilihat di sini ada biaya per unit dan juga totalnya teman-teman. Di dalam tabel ini yang kita cari adalah total dari biaya bahan bakunya teman-teman. Lalu selain tepung terigu juga ada telur. Telur ini kita pakainya 3 kilo. Sekali lagi, hati-hati dengan satuannya ya. Kita sesuaikan. Berarti 3.000 gram. Lalu ada susu sapi. Itu sekitar 4 liter. Berarti 4.000 ya. 4.000 mili. Margarin. Ini 2,5 kilo. Ragi ya. Ragi ini kita pakai 300 gram sekali produksi ya. Satu kotak tadi kan isinya 500 gram ya teman-teman ya. Kita pakai 300 gram aja sekali produksinya. Kemudian gula. Gula kita pakainya 2,5 kilo. Lalu garamnya 1 bungkus. Tadi kita pakai yang 250 gram ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini cara nginput biaya bahan bakunya. Kita lanjut ke biaya tenaga di sini. Jadi kita breakdown dulu aktivitas atau kegiatan apa saja yang dilakukan dalam menghasilkan produk roti tawar tadi ya teman-teman ya. Misalkan dalam pembuatan roti tawar ada aktivitas yang namanya membuat adonan ya teman-teman ya. Nah, di aktivitas membuat adonan ini mau kita hargai berapa? Ini kita tentukan tarifnya dulu per jam biar nanti gampang ngitungnya ya. Misalkan untuk membuat adonan per jamnya kita hargai Rp15.000. Ini baru tarif ya. Sekarang kita masukkan waktunya. Nah, kalau waktu ini dalam menit saja ya teman-teman ya.
Jadi seperti bahan baku tadi, biar lebih gampang hitungnya. Misalkan untuk membuat adonan 100 roti tawar tadi dibutuhkan waktu 1 jam. Berarti ini kita konversi dulu jadi 60 menit ya. Nah, dia akan keluar biaya tenaganya teman-teman. Jadi untuk membuat adonan total biayanya 15.000. Sekarang kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Misalkan setelah membuat adonan kita harus membagi adonan sesuai dengan ukuran kemasan ya. Ini mungkin kita tetapkan tarif yang lebih tinggi ya teman-teman ya, karena pekerjaannya lebih sulit. Sekarang kita masukkan waktunya. Untuk membagi adonan yang sudah kita buat tadi dibutuhkan waktu berapa lama? Misalnya dibutuhkan waktu 2 jam. Berarti 120 menit ya teman-teman ya. Setelah itu ada pemanggangan atau baking ya. Mungkin ini tarifnya lebih rendah. 10.000 misalkan. Waktu pemanggangannya ini secara total ya teman-teman ya, untuk 100 bungkus roti tawar tadi misalkan kita butuh waktu 90 menit, 1,5 jam ya. Mungkin aktivitasnya kita coba tambahkan satu lagi, packing ya teman-teman ya, atau bungkusi. Nah, ini pekerjaan yang relatif mudah, jadi kita tarif lebih rendah. Jadi tarifnya teman-teman sesuaikan sendiri ya dengan kondisi teman-teman. Mungkin juga disesuaikan dengan upah minimum wilayah teman-teman juga mungkin ya. Di sini waktu packingnya cuma butuh 45 menit. Beres untuk 100 roti tawar. Jika aktivitasnya sudah semua, kita breakdown di sini ya. Kita lanjut ke biaya lain-lain. Seperti yang saya katakan tadi, biaya lain-lain ini bisa digunakan untuk mengakomodir biaya-biaya yang belum kita cantumkan di dua tabel tadi ya teman-teman ya. Misalkan dalam produksi kan kita butuh listrik, air, itu kan agak susah ya teman-teman ya kalau kita breakdown persatuannya ya. Jadi bisa kita tambahkan sebagai biaya operasional produksi mungkin. Kita tulis saja di sini. Nah, cara termudah untuk menentukan operasional itu bisa dilihat dari harga sementara teman-teman. Di sini kan sekitar 6.000 ya harga sementaranya ya teman-teman ya. Ini baru harga produksi, belum kita tambahkan profit, pajak, diskon. Jadi sementara harga produksinya 6.000. Misalkan dari sini kita mau ambil sekitar 20% untuk mengakomodir biaya operasional produksi ya. Jadi kita tambahkan saja 20% kalau 6.000 dapatnya sekitar 1.200 ya teman-teman ya. Nah, untuk jumlahnya berarti kita samakan dengan jumlah produksinya, teman-teman. 100. Berikutnya, mungkin ada biaya untuk membeli plastik pembungkusnya tadi ya. Misalkan harga satuannya itu Rp250. Berarti di sini kita pakai 100 ya. Sudah keluar biayanya, teman-teman. Jadi jangan sampai nanti keuntungan yang teman-teman dapatkan itu tidak optimal hanya karena teman-teman tidak memasukkan biaya-biaya kecil ini, teman-teman. Tetap harus dihitung ya. Kalau misalkan teman-teman ada transport untuk pengiriman ya, ditulis saja di sini. Misalkan bensin pengiriman. Ini bisa satuan teman-teman. Misalkan 100
roti tawar ini mau dikirimkan ke mana saja. Katakanlah dalam 1 hari selesai dan cuma pakai 1 orang di sini. Katakanlah kita tambahi 200.000. Jumlahnya berarti 1 aja karena sekali jalan ya teman-teman ya. Jadi cara menginput biaya lain-lain seperti itu ya teman-teman ya. Ini kalau ada transport bisa teman-teman tambahkan seperti ini. Ini transportnya saya hapus karena contohnya ini kita jualan sendiri ya teman-teman ya. Kita ke harga sementara itu jatuhnya 7.400 ya teman-teman ya. Ini baru biaya produksi. Nah, bisa dilihat di chartnya ya teman-teman ya. Ini kiri kanan masih sama persis karena memang ini baru biaya produksi. Sekarang kita akan coba menentukan keuntungannya. Jadi profit margin dari penjualan roti tawar ini teman-teman mau dapat untung berapa? Ini persentase ya teman-teman ya. Katakanlah kita menargetkan keuntungan 50%. Berarti nanti kita jual dengan harga 14.900 atau ini kalau mau dibulatkan 15.000 boleh teman-teman. Jadi perhitungannya 50% ini dari harga jual yang terbaru ya teman-teman ya. Bukan dari 7.000-nya tadi ya, tapi dari harga jual yang terbaru. Dan harga akhir ini bisa teman-teman cross-check lagi ya, khususnya dengan kompetitor. Misalkan kalau kompetitornya harganya lebih rendah, biar kita dapat pelanggan dari market yang ada, bisa kita turunkan profit marginnya teman-teman. Misalnya 40%. Nah, jadi jatuhnya cuma 12.500. Jadi bisa disesuaikan dengan kompetitor juga ya teman-teman ya. Atau bisa teman-teman cek harga di wilayah yang teman-teman kirim. Nah, di wilayah sana harga roti tawar itu rata-rata berapa? Kalau misalkan harga jualnya cenderung tinggi ya bisa teman-teman naikkan di sini. Misalnya kita menargetkan seperti tadi ya 50%. Lalu kalau ada pajak mau teman-teman tambahkan langsung juga bisa. Misalkan ditambah 11%. Nah, dia harganya juga langsung naik ya teman-teman ya. Kalau belum ada boleh dihapus saja. Diskon. Nah, ini kalau ada pesanan khusus, teman-teman bisa langsung kasih diskonnya di sini. Misalkan diskon 5%. Nah, dia harganya juga langsung berubah ya teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat lagi chart yang ada di sebelah kanan ini ya teman-teman ya. Yang satu ini adalah rincian biaya produksi. Ini bisa kita anggap sebagai harga produknya ya teman-teman ya. Di mana perhitungannya didapatkan dari elemen-elemen yang sudah kita inputkan tadi. Jadi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya lain-lain. Kemudian untuk diagram yang satunya lagi adalah rincian harga teman-teman. Ini bisa kita anggap sebagai harga jualnya ya. Kalau tadi harga produksi atau harga produk, ini adalah harga jual. Jadi ada margin atau profitnya di sini teman-teman. Yang perlu teman-teman garis bawahi di sini, khususnya di diagram rincian harga ya, itu tidak kami cantumkan pajak dan diskonnya. Jadi sekalipun kita tambahkan pajak di sini, dia tidak akan tampil di diagram rincian harganya ya teman-teman ya. Karena memang pajak dan diskon ini merupakan elemen opsional yang sifatnya bisa menambah ataupun mengurangi dari harga teman-teman. Jadi tidak kita tampilkan di diagram ini. Satu hal lagi yang tidak kalah penting ya teman-teman ya. Dalam perhitungan di rincian harga ini, kita perlu mengaktifkan setting perhitungan berulang ya teman-teman ya. Caranya teman-teman klik menu file, kemudian pilih setelan ya.
teman-teman buka bagian perhitungan, di sini ada perhitungan berulang. Nah, ini tempat saya sudah aktif ya teman-teman ya. Kalau nanti ada rumus yang error, berarti teman-teman harus mengaktifkan perhitungan berulangnya dulu. Nah, kalau kita sudah mantap dengan harga ini, berarti 15.000 ya kita jualnya ya. Ini datanya bisa kita simpan teman-teman. Jadi klik tombol simpan ya. Nah, untuk penggunaan pertama memang dibutuhkan persetujuan. Jadi ini kita oke saja. Kita klik lanjutan. Dan pilih buka project ya teman-teman ya. Nggak usah khawatir, ini adalah fitur yang aman dari Google Sheets itu sendiri. Nah, dia sudah bersih datanya teman-teman. Ini bisa kita pakai untuk menghitung produk-produk berikutnya. Data yang kita hitung tadi langsung tersimpan di daftar produk ya teman-teman ya. Jadi sudah ada nama itemnya, di sini juga kodenya sudah tertulis, rinciannya juga sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi ya teman-teman ya. Dan yang terpenting adalah harga jualnya. Jadi itemnya apa, harga jualnya berapa. Sehingga nantinya dalam menentukan harga jual, teman-teman nggak bakalan ngasal lagi ya. Tapi ada teknik perhitungannya. Kita coba nginput satu produk lagi teman-teman. Misalnya, kalau tadi roti tawar, sekarang roti gandum ya teman-teman ya. Kita coba masukkan. Kodenya. Oke, mungkin gini aja. Misalkan jumlahnya sama, 100 bungkus ya. Nah, yang membedakan mungkin biaya bahan bakunya ya teman-teman ya. Misalkan untuk roti gandum, kita butuh terigu. Cuma takarannya beda teman-teman, karena ini roti gandum ya. Mungkin kita pakainya cuma 9 kilo. Sisanya kita pakai tepung gandum. Nah, kalau bahannya belum ada, kita tambahkan di harga bahan ya teman-teman ya. Tepung gandum atau biasa dikenal dengan whole wheat ya teman-teman ya. Ini harganya sekitar 45.000 per kilo ya. Nah, jadi untuk bahan baku, teman-teman bisa masukkan datanya sedetail mungkin. Misalkan untuk garam tadi ada yang satu bungkusnya 300 gram, ada yang 250. Teman-teman tulis saja. Mungkin dicantumkan merek apa, atau mau dikasih tanda garam A, garam B. Tambahkan saja teman-teman. Nah, di sini kita pakai tepung gandumnya. Misalkan 6 kilo. Kemudian telur masih sama, kita pakainya 3 kilo juga. Pakai susu sapi juga. Cuma di sini lebih banyak ya untuk roti gandum. Pakainya 5,5 liter. Margarin masih sama, 2,5 kilo. Ragi kita tambahin sedikit, 350 gram ya. Gulanya 2 kilo. Nah, misalkan ini garamnya kita pakai yang beda merek misalkan. Katakanlah garam B. Garam B harganya sama, cuma dia isinya 300 gram. Jadi di sini kita pilih garam B. Khusus untuk produk roti gandum ya teman-teman ya. Jadi kita
titeni kalau istilah Jawanya ya teman-teman ya. Kalau roti tawar pakai garam yang mana, roti gandum pakai garam yang mana. Ini kita pakai 1 bungkus. Kalau sudah seperti tadi input biaya tenaga kerjanya ya. Misalkan di sini kita sama. Kita samakan dengan roti tawar tadi ya. Biaya lain-lain masih sama juga ya teman-teman ya. Kita coba lihat ketemunya berapa. Nah, di sini harga produknya 9.400 ya teman-teman ya. Misalkan kita margin keuntungannya sama 50%. Nah, dia harga jualnya jadi 18.900 atau kalau kita bulatkan 19.000 ya teman-teman ya. Bisa teman-teman amati juga chartnya. Kalau sudah bisa teman-teman simpan lagi. Nah, dia sudah masuk ke daftar produknya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bisa membantu. Apabila teman-teman ingin membeli template HPP ini, linknya sudah kita tambahkan di deskripsi ya. Teman-teman bisa langsung klik linknya dan dapatkan template ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!